warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanita dengan NIM 184780009 dari kelas 28A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistematika penulisan proposal PKM. Nah, pekan lalu kita telah membentuk kelompok dan telah menetapkan masalah atau topik yang akan kami bahas untuk diikutkan dalam lomba PKM. Nah, pada pekan ini kita akan belajar mengenai teknik penulisan proposal dan sistematikanya. Nah, di sini kuncinya adalah menguasai topik yang akan kita tulis. Sebab tak mungkin kita bisa membicarakan suatu topik secara mudah dan mengalir jika kita tidak memahami topik tersebut. Untuk bisa menulis dengan mudah dan mengalir, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu ada dua. Nah, yang pertama yang harus penulis lakukan adalah mempelajari topik yang akan ditulis. Caranya tentu saja dengan membaca atau mempelajari berbagai informasi terkait topik tersebut. Karena teknik copy paste tidak akan membuat Anda bisa menulis dengan mudah dan mengalir. Nah, yang kedua, yang sering kita alami dalam berbicara, utamanya dalam berpidato, adalah lupa hal-hal apa saja yang ingin kita sampaikan, sehingga pidato kita kerap lompat-lompat bahkan keluar dari pokok pembahasan. Hal ini juga kerap terjadi dalam menulis proposal PKM. Nah, caranya dengan membuat kerangka tulisan, yakni urutan ide-ide pokok yang akan kita sampaikan dalam pidato. Ia semacam kertas contekan berisi pokok-pokok pikiran. Nah, tujuannya di sini tak lain agar orator bisa menyampaikan pidato secara terstruktur dan mengalir. Nah, kerangka tulisan atau outline sangatlah sederhana, hanya berisi dua hal, yakni pokok pikiran dan gagasan penjelas. Tujuan utamanya adalah menata alur tulisan kita. Dengan kata lain, ia adalah rancangan atau sketsa dari tulisan kita. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar sistematika penulisan laporan PKM. Hal ini penting karena kita bukan mau membuat karangan bebas seperti cerpen atau novel, tetapi membuat proposal ilmiah. Nah, sistematika penulisan proposal PKM bervariasi sesuai dengan jenis PKM-nya. Dalam buku Pedoman PKM 2020, sistematika penulisan proposal ini dijelaskan dalam buku 2 sampai buku 9. Di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama, membuat kerangka tulisan. Nah, tujuannya untuk menata tulisan atau memperhatikan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Nah, yang kedua, menggambarkan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 13, yaitu pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, kriteria pengusulan, sumber dana, sistematika proposal, seleksi dan penilaian proposal, penilaian kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa, sistematika laporan kemajuan, dan sistematika laporan alur. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.